Haleluya, Bapa Surgawi, kami mau menyiapkan hati kami, pendengaran kami, dan pikiran kami bagi nama-Mu, dan kami ingin mendengar apa yang Engkau ucapkan dalam kesempatan ini. Berkatalah, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Perjanjian yang baru oleh darahnya. Dan hidup itu adalah pembaharuan dari waktu ke waktu. Iman kita, hati kita, dan pikiran kita harus selalu baru. Lukas 22 ayat 14-23 katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Pertanyakan dirimu, apakah kamu termasuk dari Yudas Iskariot? Apakah kamu seperti Zuma, Felix Xiao, ataupun Nababan, atau siapapun yang telah mengkhianati Yesus Kristus, seperti Donditan, Irene Handono, banyak. Kainama, terkaing-kaing, bangkai. Kita semua senang dengan sesuatu yang baru, baju baru, rumah baru, mobil baru, sendal baru, dan hal-hal yang baru. Mengapa? Karena yang baru sesuatu yang baik. Tuhan Yesus dalam perjamuan terakhir dengan murid-muridnya mengungkapkan bahwa cawan yang mereka minum adalah perjanjian baru oleh darahnya, sebagai materi dari perjanjian baru antara Allah dan umatnya. Makanya minggu awal bulan selalu orang Kristen itu ada perjanjian baru di gereja, yaitu perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu terdiri dari roti dan anggur. Makan dulu rotinya, daging Kristus, anggur itu darah Kristus. Itu yang diperingatkan. Sehingga dengan memperingati secara simbolik makan daging dan minum darah Yesus Kristus, maka DNA kita adalah DNA Kristus. DNA kehormatan, kemuliaan nama Dia. Satu peringatan yang baru perihal Yesus, 2 Korintus yang 1 Korintus 11 ayat 23-24, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.'" Jadi bukan mengingat dosa-dosamu, sudah buang semua, karena kita sudah terlepas dari dosa-dosa dan ancaman-ancaman dosa itu. Jangan ada dan salah ada gereja, "Mari kita mengingat dosa-dosa kita itu dengan meminum roti ini." Bukan, memperingati Yesus Kristus yang telah melepaskan dosa kita.
bukan ngomong seperti itu lalu menangis. Ingat dosa, nggak ada lagi, sudah dilepaskan itu dengan melakukan perjamuan kudus. Kenapa? Karena kita makan tubuh Kristus dan minum darahnya. DNA kita adalah DNA tanpa dosa. Diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, yaitu penderitaan hidup ini loh. Tetapi sekarang kita sudah kaya raya karena Yesus yang kaya itu menjadi miskin untuk kita supaya kita tahu jalan ke sorga. Jalan ke sorga itu terima Yesus. Tidak ada di kolong langit ini orang boleh selamat, hanya Yesus Kristus. Nah, bagaimana caranya mereka mengingat Yesus? Tanpa ragu mereka mengingatnya saat ia menyembuhkan orang sakit, saat berkhutbah, mengajar di perahu, khutbah di bukit, dan sebagainya. Tetapi cara yang baru untuk mengingat dia yaitu ialah mati bagiku, karena Yesus mengasihi aku. Mengasihi Saifuddin Ibrahim dan Anda semua. Jangan ngaco. Pergunakan kalimat dan redaksi Alkitab itu dengan baik, sehingga kita tidak salah jalan memahami Alkitab. Baik. Yang ketiga adalah tanggung jawab yang baru. Setiap kita makan perjamuan kudus, biarlah kita ingat tanggung jawab yang baru, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi, bukan menjadi batu sandungan. Baru terima Yesus, sombong minta ampun. Otak cerdas, sombong minta ampun. Oh, nggak ada yang ngelawan Saifuddin Ibrahim dalam berdebat. Itu kan gaya doang sebenarnya. Tapi jangan sampai kata-kata itu menjadi kesombongan bagi saya. Siapa yang berani nantang saya? Begitu mau ditangkap, saya nggak mau balik ke Indonesia. Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka, berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Janji Tuhan Yesus kepada Anda dan kita semua sebagai pelaku saksi Kristus. Kita tidak dijadikan apa-apa, bukan diminta untuk jadi kaya, jadi pejabat, jadi ganteng, bukan. Tetapi jadi saksi Kristus. Ia pergi ke sorga supaya Roh Kudus datang membantu kita melaksanakan tanggung jawab baru, yaitu menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Di mana kakimu menginjak, disitulah ujung bumi. Saksikan dia yang luar biasa. Saya tidak takut. Jangan takut. Apalagi perjanjian yang baru itu di dalam tubuh, karena darahnya itu persekutuan yang baru. Dengan orang-orang yang baru, jangan bersekutu dengan kiai-kiai itu. Tuhan menyebutkan perjanjian yang baru menunjukkan persekutuan dengan Dia. Kalau terutama yang murtadin, kalau kamu ragu dengan apa yang kamu terima dari pendetamu, tanyakan kepada sesama Kristen atau mentormu atau kakak rohanimu. Jangan tanyakan kepada Dusomat, jangan buka YouTube-nya Adi Hidayat.
semua panipu. Kalau orang Manado makan paniki, makan tuh paniki. Daripada ikut somat, makan paniki jo. Dahulu orang yang bersekutu dengan Tuhan Yesus dengan hukum Taurat, sekarang melalui kasih. Cintamu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Betapa dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dahulu orang bersekutu dengan Tuhan Yesus melalui upacara, sekarang melalui iman. Melalui gerakan-gerakan keagamaan. Allahu Akbar. Bukan itu bersekutu dengan Tuhan, nggak sampai. Tapi begitu iman itu ada di dalam hatimu, kamu akan tetap bersekutu dengan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman ini begitu keras, tapi biarlah kelembutan hati hamba-Mu Engkau terus uji, Engkau terus perbaiki penyampaian hamba-Mu, dan hamba-Mu tidak kasar lagi di dalam berbicara, karena Engkau itu lembut Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin.